Ya tentu kita pernah dengar cerita orang-orang misalnya ketika gerah ya, kalau berdoa pengen sembuh malu itu ada cerita kayak gitu. Dan kalau memang kita berada di level itu juga nggak apa-apa, tapi pengen sembuh juga nggak apa-apa. Cuma itu diakui. Jadi gini kan, ini tekniknya ya. Jadi ketika sebuah dinamika, sebuah fenomena muncul, jangan ditolak. Kalau memang fenomenanya ingin, inginlah, nggak apa-apa. Kalau fenomenanya nggak inginlah. Dan itu nggak penting. Yang penting itu kadang-kadang jinnya bentuknya misalnya kayak genderuwo, wajahnya menghitam, matanya merah, punya apa itu? Sungu, apa? Tanduk. Nah, lalu ada yang banaspati, kinya api, lalu ada yang pocong gini. Itu kalau bagi kita itu hanya imajinasi. Menerima itu bukan ruangnya pikiran. Bukan ruangnya perasaan, bukan ruangnya biopsikologis. Pikiran tuh nggak bisa nerima. Pikiran tuh nggak bisa nerima. Yang bisa menerima itu rohani. Ini catatannya. Manusia tidak pernah bisa menerima, tetapi Allah bisa membuatmu menerima. Nah, pokoknya pembalian dengan Allah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Mbak? Baik ya? Ya semoga selalu bahagia. Kalau bahagia itu selalu Mas. Kalau senang itu hilang timbul. Jadi kalau masih hilang timbul berarti belum bahagia. Ya, ya kita berjumpa lagi di Q&A. Nah, tanya jawab yang pertanyaannya sudah teman-teman kirimkan lewat komentar-komentar YouTube. Bagi teman-teman yang belum pertanyaannya belum dijawab, silahkan diulang ya, diulang lagi. Atau kalau perlu, kalau memang pertanyaan itu sangat penting, bisa dicat di kami, bisa dicat di admin WA ya, admin Tasawuf Indonesia. Kalau memang pertanyaan itu menurut teman-teman sangat penting ya. Ya, kita akan membahas 3 atau 4 pertanyaan ya kami. Ya atau 5 lah nanti. Silakan kami, apa ada pertanyaan apa? Oke, ini dari YouTube, pertanyaan dengan username Hamim12. Oh, ya. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengamalkan la haula, apa kalau kita ada masalah kita nggak usah pengen lepas dari masalah? Kalau kita sakit nggak usah pengen lepas dari sakit, syariatnya tetap. Ya, jadi kalau mengamalkan maksudnya la haula wala quwata ya. Ya, jadi apakah kalau kita mengamalkan la haula lalu kita ada masalah nggak usah pengen lepas dari masalah. Pertanyaannya begini, bisa nggak pengen gitu? Nah gitu, itu pertanyaan. Jadi pertanyaannya bisa nggak pengen? Ya kalau bisa nggak apa-apa. Tetapi sebenarnya pengen pun nggak apa-apa Kak. Jadi pengen lepas itu nggak apa-apa. Itu kan di ruang pikiran ya. Jadi kalau di ruang perasaan dan pikiran kita, di ruang biopsikologis ya Kak ya, itu isinya keinginan, isinya perasaan, isinya adalah pikiran ya. Jadi pikiran, perasaan, keinginan itu ada di dalam biopsikologis kita gitu. Misalnya contoh, ya tentu kita pernah dengar cerita orang-orang misalnya ketika gerah ya, kalau berdoa pengen sembuh malu itu ada cerita kayak gitu. Dan kalau memang kita berada di level itu juga nggak apa-apa, tapi pengen sembuh juga nggak apa-apa. Cuma itu diakui. Jadi gini kan, ini tekniknya ya. Ketika misalnya ini ada orang pengen masalahnya terselesaikan misalnya, maka ngaku aja kepada Allah. Ya Allah hamba pengen gitu. Kan nggak apa-apa. Misalnya anak-anak, kita tahu misalnya anak-anak itu dia kalau misalnya anak saya ya bilang ke saya, ya ayah aku pengen, itu ayah seneng loh Kak. Saya sebagai seorang ayah itu seneng dibilangin, berarti anakku itu membutuhkanku gitu. Nah jadi silahkan, jadi gini tekniknya yang sederhana biar gampang dipahami lah. Coba rasakan apa yang terjadi di dalam pikiran dan perasaanmu, lalu akui gitu saja. Kalau nggak kepengen masalahnya selesai ya silahkan, nggak apa-apa. Lalu matur kepada Allah, ya Allah, aku terserah engkau aja lah. Mau masalah ini selesai, mau nggak selesai, monggo kulon derek, saya ikut jenengan, bagus. Tapi kalau ternyata kok ada keinginan, nggak perlu ditolak. Yang sering gagal kan gitu Kak.
asline pengen tapi gayane nggak ingin gitu. Jadi ketika sebuah dinamika, sebuah fenomena muncul, jangan ditolak. Kalau memang fenomenanya ingin, inginlah, nggak apa-apa. Kalau fenomenanya nggak inginlah. Dan itu nggak penting. Yang penting itu kalau kamu ingin, kamu menyadari bahwa keinginan itu pun dari Allah. Ya, coba kalau kita ini bicara jauh lebih dalam ya Kak ya. Orang kok bisa pengen itu yang nyuruh siapa coba? Iya kan? Iya. Misalnya contoh nih. Ada orang misalnya pengen makan. Kenapa kamu pengen makan? Kan karena lapar. Yang membuat lapar siapa? Tubuh saya nggak ada makanan. Yang membuat itu siapa? Ujungnya kan nggak tahu kan? Iya. Akhirnya sebenarnya keinginan itu pun dari Allah Dari sebenarnya. Allah. Oke. Nah itu yang harus disadari Kak. Ya. Jadi tidak perlu gaya ya di dalam praktek tasawuf ya, di dalam perjalanan spiritual. Ya ingin aja nggak apa-apa, ingin nggak dosa kok. Bukan satu hal yang salah ya. Bukan salah. Bahkan kalau keinginan itu disadari bahwa keinginan itu pun dari Allah, itu luar biasa baik. Gitu. Nah kalau tidak ingin tapi jadi sombong nggak? Wah repot. Misalnya ada orang gayanya tidak ingin tuh. Enggak, saya udah pasrah sama Allah gini. Tapi dia ngucap kayak gitu itu sebenarnya dia ingin divalidasi. Wah orang ini hebat ya. Orang ini level spiritualitasnya hebat. Sebenarnya itu yang diharapkan. Berarti apa? Wah, malah walaupun benar-benar dia nggak ingin, tetapi ketika dia menyombongkan ketidakinginannya itu terpeleset juga kan. Ya, jadi intinya gitu. Kalau ketika ada sesuatu fenomena, ada suatu stimulus istilahnya, lalu muncul ingin, muncul nggak ingin, diterima. Karena ingin nggak ingin itu dari Allah juga. Nah, gitu ya. Ya gitu Kak. Iya, terima kasih. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari username M Bustomi D2B. Tanya Ustadz Mustamir. Ya. Perspektif jin dalam tasawuf Indonesia itu seperti apa? Ya kalau kita itu gini ya, Mas atau Pak ya. Atau kadang-kadang saya nggak tahu ya. Nyun sewu kalau saya sapaannya keliru ya. Nggak usah tersinggung. Teman saya panggil Mas ternyata Bapak ini sudah usia sekian lalu nggak nyaman dipanggil Mas, saya mohon maaf. Atau dipanggil Pak, saya masih muda dipanggil Pak. Ya, jadi ya karena kalau di situ kan hanya username kita nggak tahu. Yeah. Nah gini, perspektif jin, kita itu pokoknya yakin ada. Tetapi jangan disosokkan seperti kita. Gitu. Jangan disosokkan. Mereka itu nggak padat kayak kita. Gitu. Kan kadang-kadang kan disosokkan. Dia punya rambut kayak Jin Aladin loh kan. Yeah. Nah punya rambut. Kadang-kadang ya kalau di Indonesia itu kadang-kadang jinnya bentuknya misalnya kayak genderuwo, wajahnya menghitam, matanya merah, punya apa itu sungu, tanduk. Nah, lalu ada yang banaspati, ginya api, lalu ada yang pocong gini. Itu kalau bagi kita itu hanya imajinasi itu, bukan begitu nyatanya gitu. Dan kita sebenarnya nggak usah masuk ke ruang itu. Maksudnya gini, percaya aja sudah ada. Terus setelah itu naikkan ke langit. Ya terserah engkau ya Allah, itu ya makhlukmu. Pokoknya saya minta perlindungannya kepadamu. Maka kalau kita, ya ini mungkin saya sampaikan ya. Kalau misalnya ada orang merasa disantet. Atau ada gangguan jin. Merasa loh ya. Datang ke tasawuf Indonesia. Pak Mustamir ngobatinya gimana? Kan sering bertanya begitu kan. Nah hal-hal yang kita nggak ketahui. Yang nggak diketahui itu maksudnya ini jinnya berapa, itu nyun sewu ya, orang ngarang aja bisa. Ngarang, misalnya nyun sewu ini saya ini jujur-jujuran. Misalnya saya bohong ya, ada orang misalnya kayak datang ke saya. Oh misalnya ini kan dipercaya, misalnya orang baca buku saya, Pak Mustamir ini sudah nulis buku sekian banyak, sudah praktek 20 berapa sejak tahun 2006 19 tahun. Berarti ini pasti pengalaman. Sudah datang ke saya tersugesti kan. Lalu merasa kena jin gitu, ada jinnya masuk. Terus saya bohong-bohongan aja. Oh, jinnya ada 3, yang 2 perempuan 1 laki-laki. Itu kira-kira dipercaya nggak Kak? Percaya, karena itu ucapan yang nggak bisa divalidasi oleh siapapun kan. Jadi jin yang ada bentuknya itu bentukan dari pikiran tadi. Bentukan, jadi itu tergantung imajinasi kita. Makanya kalau di Indonesia jin itu wajahnya hitam ada merah, kalau di mana?
Di Cina kayak vampir. Nah, nanti Dracula gitu. Kalau yang di Amerika beda mungkin, saya nggak tahu ya. Di sana, itu orang macam-macam aja. Itu hanya bentukan imajinasi dan nggak penting gitu. Ngurus kayak gitu sebenarnya nggak penting sih. Kita hanya perlu dia ada gitu. Bahwa kita meyakini ada. Karena memang waktu saya membahas buku ini ya, menyerap energi gaib, saya sudah cerita panjang lebar tentang itu ya. Saya cerita panjang lebar tentang alam mulek bawah namanya. Malah itu energi kejinan, energi jin. Tapi saya tidak masuk ke sosoknya. Duwe sirah, sirai piro, ono jare sirai loro, ono ya ono Kak. Ada orang gitu ya, wallahu alam Mas. Kalau kita seperti saya ulang lagi ya Kak ya. Ketika ada orang berobat, saya bilang begitu. Kalau saya begini Kak ngobatinya. Yang kita tidak tahu pasrahkan ke Allah. Misalnya sampean sing nyantet sopo. Ini dukunnya dari mana? Terus jinnya yang disuruh jin model apa? Itu yun saya kalau saya guyon sampean dihapusi orang ngerti ya sini. Sampean dibohongin loh nggak tahu. Nah, makanya saya nggak begitu. Nah, nanti saya ngomong-ngomong kayak gitu berdasarkan imajinasi saya aja gitu. Bahwa saya pernah berimajinasi melihat sesuatu itu iya Kak, tapi saya abaikan. Saya abaikan itu. Jadi saya mengabaikan sosok, saya bukan mengabaikan entitas loh ya. Bukan mengabaikan jin itu enggak. Saya mengabaikan penyosokan dari. Jadi kalau disosokkan bentuknya kayak imajinasi kita kayak suster ngesot apa ya itu suster pinter. Hantu pinter itu, hantu kuliah itu. Suster. Yang ngesot ada kuntilanak, ada apa? Saya abaikan kalau itu. Tapi saya tidak mengabaikan entitas bahwa ada. Makanya saya dalam ngobati gitu Kak. Yang kita nggak tahu, pasrahkan ke Allah. Langsung ke langit. Yang tahu diikhtiari gitu. Misalnya contoh orang perut sakit. Misalnya ya perutnya besar, bengkak gitu. Asites itu cairan banyak. Ya kalau orang-orang tentu mikirnya macam-macam kan. Ya sudah, saya tidak dalam rangka mengiyakan atau menidakkan. Kan nggak tahu, boyo bohora. Ya sudah, yang itu pasrahkan ke Allah, baca Al-Ikhlas. Qul a'udzu qul huwallahu ahad, baca Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, baca An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Gitu aja. Pokoknya qul a'udzu billahi. Qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbi. Jadi qul a'udzu birabbi saja. Saya berlindung kepada Rabbku. Sudah. Selesai. Urusan itu selesai. Ya, urusan yang lain yang kita bisa pahami. Oh, ini ada infeksi misalnya. Oh, ada infeksi di usus kecil sehingga cairannya ngumpul. Lalu dokter membeli pilihan kan. Oh, ini bisa dioperasi kalau rawat jalan kemungkinannya begini-begini. Nanti secara tradisional, nanti kita bisa bantunya gini-gini. Itu yang sesuatu yang bisa kita analisis berdasarkan ilmu pengetahuan gitu. Ya, itu dilakukan. Melakukannya bukan berdasarkan pengen sembuh, pengen ibadah. Nah, kalau di tasawuf itu gitu kan. Jadi makanya kita ini kan tukang bekam kan kita ini. Nah, saya ini bekam sudah 2006 ya. Udah berapa ya? Udah 15 tahun bekam gitu. Kalau orang itu kepengen dibekam, pengen sembuh, ya bisa kecelek. Tahu nggak kecelek? Celek bahasa Indonesianya apa? Terjebak ya bukan terjebak. Tiba-tiba enggak gitu loh. Sudah berharap tiba-tiba kecelek. Ya, dibohongin lah. Bukan dibohongin ya. Maksudnya kecelek itu ternyata orang gitu. Ternyata nanti kecewa. Makanya kalau orang berobat niatnya ibadah. Dan tidak ada pengobatan yang pasti sembuh dalam artian sembuh secara material. Enggak kan? Enggak ada orang mati. Iya kan? Iya. Ya makanya coba lihat Nabi Ayub itu. Nabi Ayub itu gerah lama. Ya. Sembuhnya gara-gara air tok malah. Jadi Nabi Ayub itu gerah, terus tiba-tiba lama, lalu beliau berdoa kepada Allah, lalu Allah nyuruh hentakkan kakimu ke tanah Ayub. Langsung keluar air, minumlah air itu. Semuanya dari situ. Nah artinya gini loh Kak. Kita ini untuk hal-hal yang tadi ya, yang ditanya ini tentang jin ini ya. Tentu kita percaya entitas. Karena disebut di dalam Al-Quran kan. Min sayatinil jinni wal insi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nah itu kita percaya, tetapi nggak usah menyosok-nyosokkan gitu. Nggak usah dibuat bayangan macam-macam mripate ini untuk giginya begini, tangannya begini. Itu nanti membuat orang halusinasi. Itu banyak Kak. Halusinasi itu. Nah,
Makanya saya itu kalau ada pasien, wah Ustadz di pojok sana kok kayak orang tua, wajahnya gini-gini, wah ini halusinasi saya. Nah, itu biasanya karena berusaha mengimagekan, image itu kan artinya menggambarkan sesuatu di dalam ruang seakan-akan seperti kita gitu. Pokoknya orang ngerti, wes orang ngerti ngono wae. Kalau nggak tahu ya sudah nggak tahu. Pasrahkan kepada Allah. Yang tahu kita ikhtiar. Ya saya kira gitu, Kak. Oke. Ada lagi? Silakan. Ada selanjutnya dari username Rose LF 7909. Ustadz, tolong dibahas cara menerima secara benar perasaan-perasaan negatif yang muncul supaya bisa larut. Terima kasih. Yang repot itu gini, Kak. Menerima itu ya menerima. Menerima itu bukan berusaha menerima. Ya tadi kebetulan ya, mungkin teman-teman yang sudah melihat podcast kita tentang apa tadi pagi itu podcast apa itu kita? Kerangka konsep ya. Ya. Saya sudah cerita, menerima itu bukan ruangnya pikiran. Bukan ruangnya perasaan, bukan ruangnya biopsikologis. Pikiran tuh nggak bisa nerima. Pikiran tuh nggak bisa nerima. Yang bisa menerima itu rohani. Dan rohani itu tidak ada istilah berusaha. Rohani itu peparingnya, anugerah. Makanya saya selalu bilang, nggak usah berusaha menerima. Tidak usah, karena nanti mesti nggak menerima. Nanti reframing padahal. Akhirnya kan hanya maring reframe begitu kan. Lalu apa Ustadz? Yang bagus ya minta Allah kok. Ya Allah buatlah saya menerima gitu aja. Kalau ternyata belum bisa ya nggak apa-apa juga. Diakui. Nah ini sekarang tekniknya. Ini kan tadi jawaban nakal ya, jawabannya wong ngamuk. Nah sekarang saya ingin menjawab secara ini ya, secara apa detailnya begini. Misalnya orang itu nggak bisa menerima. Apalah misalnya kepengin diet, contoh lah ya. Awalnya beratnya misalnya 90. Terus ternyata sudah diet 2 bulan 90. Kan menolak, nggak mau bisa menerima kan. Nah, munculnya apa saja, Kak? Saat muncul apa saja, terima. Jadi jangan berusaha untuk menolak itu gitu. Orang itu sering kelirunya di dalam teknik loh ya, Kak. Ini sekali lagi teknik. Saya hakikatnya menerima itu anugerah. Saya sudah garis bawah itu loh ya. Saya sudah garis bawah bahwa menerima itu hakikatnya anugerah. Ya. Ya, ini sekarang lalu kita tekniknya. Ketika sesuatu terjadi, misalnya diet gagal menurut pikiran ya. Coba pikiran aja nyebut gagal. Bagaimana mungkin pikiran bisa menerima, Kak? Yang nyebut gagal dia kok. Pikiran itu yang nyebut gagal. Nah, makanya jangan pernah berharap pikiran itu bisa menerima. Ustadz saya bisa kok menerima. Itu reframing. Itu reframing. Maksudnya reframe cirinya gimana? Coba kalau diulang 100 kali, kamu siap nggak? Gitu? Capek, butuh energi. Nah, jadi kalau menerima itu mau berulang berapa kali pun siap, nggak masalah. Tapi kalau menerima, Ustadz saya ini sudah menerima loh Ustadz. Tapi kok gitu terus ya? Berarti belum menerima. Ada kata tapinya. Jadi tekniknya ya menerima secara benar itu. Yang diterima itu perasaan, Kak. Nggak usah gini loh. Jangan dulu kepengen menerima ya, kepengen aja sudah salah sebenarnya. Ini masa omongan ya, ini ngomong ini. Jadi ketika misalnya seseorang tadi berat badannya belum turun misalnya, dia itu nggak usah menerima berat badannya yang belum turun, angel, pikiran nggak mau kayak gitu. Mau nyatani dia kepengen diet kan berarti kan nggak suka sebenarnya kan gitu kan. Nah ketika itu muncul misalnya berat badannya belum turun. Nah, emosinya kan muncul Kak, otomatis kan? Ya enggak sih? Kan emosinya muncul. Asmi. Apalagi kalau modalnya besar. Oh, misalnya diet protein toh kan modalnya besar kan Kak? Yeah. Makanya telur, daging, ikan. Ya. Ternyata enggak hasil menurut egonya. Nah, kan muncul emosi, diterima emosinya itu. Yang diterima itu emosinya. Nah, atau berdoanya kepada Allah, ya Allah, tolong hamba untuk menerima emosi saya, gitu. Dan jangan pernah merasa bisa menerima. Merasa bisa menerima itu nanti masuknya ke ego, Kak. Makanya paling enak itu menurut saya ya. Pokoknya ya berikhtiar apa anane. Misalnya
Pokoknya kalau kita punya masalah gitu kan, ya. Pokoknya berikhtiar sebisa kita. Ruang yang bisa kita ikhtiari. Yang nggak bisa diikhtiari, langitkan. Setelah itu ya mohon kepada Allah sepuluh dari jenengan. Engko lama-lama ini catatannya, manusia tidak pernah bisa menerima, tetapi Allah bisa membuatmu menerima. Nah, pokoknya pemberian Allah kan. Ya gitu. Ada lagi gak? Ada. Selanjutnya dari username Morena Faiza Zahro 400. Saat praktek kok tiba-tiba menjingkat seperti mau jatuh, itu kenapa? Ya nggak usah dianalisis. Gitu loh Kak. Ya karena kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya pirang-pirang. Jawabannya tuh banyak sekali. Bisa ngantuk. Jingkat itu gimana? Jingkat itu kan degek kayak mau jatuh gitu tuh maksudnya. Iya. Itu kan kemungkinannya banyak. Orang ngantuk. Ada loh orang ngantuk gini tuh ada Kak. Dulu waktu saya di pesantren, saya tuh ingat betul, saya tuh punya temen. Orang itu harusnya kan ngantuk gini ya. Iya, ke depan. Gitu kan. Ngantuk harusnya gitu. Ya kan Mas Jair ya. Ngantuknya gini. Saya punya temen kalau ngantuk enggak gini. Aku dulu waktu mondok kayak gitu. Mas Jair juga mondoknya. Ngantuk ternyata bisa begini juga ngantuk itu. Ke belakang gitu. Jadi gak usah dianalisis gitu. Karena dianalisis gak akan ketemu jawabannya. Misalnya ya, Ustadz, saya ini kalau zikir kok rasanya merinding gini-gini. Merinding itu dinikmati saja, nggak usah dianalisis kan. Dinikmati, lalu muncul nggak perasaan itu. Misalnya, kalau merinding rasanya enak misalnya, kan muncul otomatis kan. Oh enak, syukuri, sudah. Jangan terlalu mencari kenapa merinding. Loh merinding itu sebabnya banyak. Bisa takut yang merinding, bisa apa namanya was-was yang merinding. Ya merinding itu sebabnya banyak. Nah, makanya kalau pertanyaannya misalnya saat praktek kok tiba-tiba menjingkat seperti mau jatuh itu, jawabannya pirang-pirang. Dari jawaban itu sederhana karena ngantuk atau misalnya ada problem-problem apa otot-otot yang atau saraf-saraf yang tegang di daerah sini ya bisa. Jadi cukup diterima tadi. Diterima saja, nggak usah dianalisis ya. Nanti jadinya mikir lagi. Jadinya mikir, nanti udah situ zikir. Jadi ketika teman-teman zikir, terus ada suatu sensasi, terus teman-teman menganalisis. Lah, dikirnya batal. Dikirnya batal, malah masuk ke mikir. Ya sudah, nggak usah dianalisis. Kalau mengganggu, ya dicek kesehatan. Maksudnya cek kesehatan itu ini loh, dipijet ke gitu. Mungkin ada bagian tertentu. Ya atau memang itu ada fenomena-fenomena ruhaniah itu ya bisa. Tapi ya nggak usah dicari-cari lah. Nggak usah dicari-cari kan. Yang saya kan sudah sering bilang. Yang membuat orang itu kesulitan di dalam menapaki tangga-tangga zikir itu karena ingin menganalisis. Jadi yang gerono fenomena dianalisis. Artinya itu nanti dia jadi ahli analisis ya. Bukan jadi ahli zikir, bukan ahli zikir. Tapi nanti ahlul fikir. Orang ahli mikir itu bukan ahli zikir. Nah, tipsnya sederhana, apapun sensasinya nikmati. Ya saya kira gitu. Jadi nyun sewu ya jawaban saya tentu sangat tidak memuaskan karena memang nggak bisa dijawab. Bisa analisisnya macam-macam itu, pokoknya analisisnya bisa macam-macam. Kebanyakan analisis nanti. Nah, udah gitu ya. Oke, ada satu lagi nih. Ya silakan. Dari username Hai Sartika. Abah, kenapa Allah yang Maha Tahu tapi dianggap umatnya hanya mau menerima doa mujarab dalam bahasa Arab saja? Ya, itu yang salahnya yang nganggep sih. Itu salahnya yang nganggep itu ya. Jadi kan mungkin ada maksudnya ini ada orang nganggep kalau yang diterima cuma bahasa Arab. Aja. Itu salahnya yang nganggep. Nyun sewu ya. Yang membuat orang itu bisa bahasa Indonesia siapa sih? Allah. Berarti Allah itu kira-kira paham nggak kalau orang bahasa Indonesia? Yang membuat ya dia. Orang misalnya pakai bahasa isyarat. Orang bisa menemukan bahasa isyarat itu yang nolong siapa? Ya Allah kan. Ya Allah tuh tahu bahasa isyarat. Bahkan di dalam detak-detak jantungmu jika di situ ada kata-kata yang mau dikatakan itu Allah dengar. Jadi Allah bukan hanya kata bahasa verbal saja ya dari. Ya kan ya lucu tuh Pak kalau kayak gitu. Masa Allah itu kok nggak ngerti. Dan itu nanti kan intinya begini. Allah itu zat yang sangat maha kasih sayang. Nah, jadi Allah niku sifat yang harus kita pahami kan Ar-Rahmanur Rahim, ya kan? Itu kan Rahman Rahim. Betapa kasih sayangnya Allah itu sangat besar.
Nah kalau yang diterima bahasa Arab saja itu rahmatan lil alaminnya di mana gitu loh. Wong agama itu kan sebenarnya diturunkan untuk seluruh umat manusia kan. Dan tidak semua orang itu pandai berbahasa kan. Misalnya ada orang tuh sana apa TK-nya TK Islam, SD-nya SD Islam, SMP-nya Islam, SMA-nya Islam, SMA Islam lah. Yang ada bahasa Arab terus kan. Kuliah tuh masuk UIN. Lo kan dong Arab ya ngerti banyak. Itu yang punya ruang untuk belajar aja nggak bisa kan. Jadi itu, tapi anggapan saya itu sangat minimalis kan. Maksudnya sangat sedikit orang yang beranggapan seperti itu. Jadi hampir semua ulama, kalau saya tidak mengatakan 100%, hampir semua ulama mengatakan bahwa doa bisa dengan bahasa apa saja. Bahkan doa kamu nggak mengatakan loh Allah tahu. Ya, bisa tahu. Nah sekarang ya, bahasa Arab itu baru muncul tahun berapa? Bahasa Arab dulu kan nggak ada bahasa Arab kan? Belum ada bahasa. Nggak ada bahasa Arab. Oh, lah terus gimana orang dulu? Nah gitu ya. Terus misalnya, ya saya kasih contoh-contoh aja Kak. Contoh ini ya. Kan ada nabi yang tidak dari Arab kan. Nabi dari Arab itu Rasulullah. Yang lain itu kan dari apa namanya? Dari Mesir, dari ini bahasanya Ibrani, ada yang bahasanya Ibrani. Misalnya Nabi Isa. Nabi Isa itu kan bahasanya apa bahasa Arab kan enggak. Dan Nabi Isa berdoanya didengerin ternyata enggak pakai bahasa Arab juga. Iya kan? Iya. Bahasa Arab itu kan Rasulullah yang di Mekah itu maksudnya. Nah, dulu nabi yang dulu. Nabi Adam, Nabi Nuh, coba cari itu mereka saya nggak hafal ya. Coba cari tinggalnya lahirnya di mana. Nah, kan dulu misalnya saya kasih contoh aja ini sederhana. Injil itu bahasa Arab nggak dulu? Injil yang dulu loh ya, Injil yang Nabi Isa loh ya. Saya nggak ngatain yang sekarang. Injil Nabi Isa kan nggak bahasa Arab kan? Bukan. Itu ada doanya nggak? Ada. Ada. Taurat di apa dulu? Tauratnya Nabi Musa loh maksud saya. Nah, apa bahasanya? Apa bahasa Arab? Tidak. Enggak. Jadi itu ya menurut saya sih lucu banget sih. Ya sangat lucu ketika seseorang itu merasa nek Allah itu hanya dengerin doa bahasa Arab. Ya itu nek nganggep ngono salahmu dhewe itu aja udah. Ya saya kira demikian ya Kak ya. Nanti saya kebanyakan tertawa. Terima kasih Kak Ami, terima kasih semua sudah ini. Mohon maaf jika kata-kata saya mungkin ada yang tidak enak terdengar ya. Ya, semoga saya dimaafkan. Terima kasih. Cukup sekian. Kita berjumpa di Q&A selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.